Salam dan bahagia, salam sejahtera, salam budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba ya mengupas sedikit tentang teori-teori yang berhubungan erat gitu ya dengan karawitan Jawa. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengetahuan etika dan sistem laras pada karawitan. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus dulu ke karawitan Jawa gitu nggih. Langsung ke slide pertama. Oke. Kita akan bicara tentang etika karawitan gitu ya. Etika. Nah, ini adalah pengertian sebenarnya karawitan ini kan dibagi menjadi beberapa hal gitu ya. Kemudian secara arti, kemudian definisi itu banyak sekali oleh para ahli dan juga para peneliti khususnya di bidang di karawitan dan basicnya memang di putar tradisional musik itu. Jadi seperti itu. Karawitan merupakan musik tradisional adiluhung yang dapat disajikan dengan nuansa gembira, sedih, marah, dan bahkan dapat disajikan secara sakral dalam kegiatan ritual. Pada hakikatnya, di sini yang saya maksud atau yang dimaksud oleh beberapa penulis gitu ya, beberapa referensi yang saya dapatkan, gembira di sini bukan artinya kita melunjak-lunjak di atas gamelan tidak gitu ya. Tetapi gembira di sini adalah mengilustrasikan. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa karawitan ini bukan hanya sekedar pertunjukan mandiri, tetapi karawitan juga berfungsi atau bertugas sebagai ilustrasi atau sebagai musik pengiring. Biasanya karawitan ini selalu ya berkolaborasi dengan tari, ketoprak, wayang, teater, dan juga lain sebagainya. Dan sekarang malah sudah banyak gitu ya karawitan yang berkolaborasi dengan film gitu. Karena film-film saat ini juga melibatkan gamelan sebagai unsur dalamnya gitu. Jadi karawitan ini sangat universal gitu ya. Universal itu artinya bisa digunakan atau bisa dimasukkan dalam ranah apapun gitu. Jadi begitu. Nah, kenapa di sini gembira? Nah, gembira di sini adalah bagaimana gamelan atau peran karawitan di dalam pertunjukan itu bisa membawa suasana gembira gitu. Nah, biasanya seperti apa? Nah, suasana gembira itu ciri-cirinya adalah ketika yang ada di panggung atau di stage itu eh, melakukan atau melaksanakan kegiatan atau adegan gembira gitu ya, maka karawitan meresponnya. Biasanya itu ada gending-gending dolanan atau tembang-tembang dolanan, yang mana tembang-tembang dolanan dan gending dolanan ini kan mewakili perasaan gembira. Ya seperti itu. Kemudian sedih gitu ya. Nah, sedih ini biasanya tergantung ya suasananya. Misalnya di dalam pertunjukan wayang gitu ya. Eh, kan di dalam pertunjukan wayang itu ada yang namanya perang atau peperangan gitu ya. Nah, peperangan di sini adegan sedih itu biasanya diwakili dengan gending-gending telutur gitu ya. Nah, gending telutur itu adalah gending khusus gitu ya, yang dimana fungsi sajiannya adalah sebagai eh, atau mewakili adegan-adegan sedih gitu ya. Misalnya ranjab atau kematian eh, tokoh-tokoh dalam pewayangan. Nah, itu biasanya menggunakan adegan sedih. Nah, marah. Marah ini adalah penggambaran juga ya ilustratif daripada gamelan. Jadi menurut yang saya pelajari selama ini bahwa sa- saya amati dari beberapa hal yang ada di dalam karawitan gitu ya. Marah itu biasanya diwakili oleh musik-musik tertentu atau mungkin instrumen-instrumen tertentu ya, di mana itu menggambarkan tentang kekuatan atau ada tekanan-tekanan tertentu sehingga adegan marah dalam pertunjukan itu bisa terwakili. Nah, ini juga apa namanya ya? Bahkan dapat disajikan secara khusus seperti acara sakral dan kegiatan ritual. Nah, jadi antara sakral dan ritual itu memang dua-duanya saling terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Makanya karawitan ataupun gamelan di sini itu ada di dalamnya gitu. Ritual dan sakral. Ritual seperti apa ya? Banyak ya contohnya misalnya ritual kemantenan atau dan lain sebagainya pokoknya ya. Karena di Jawa itu banyak sekali. Bahkan mungkin di luar Jawa pun
banyak ya kegiatan-kegiatan ritual ataupun kegiatan-kegiatan sakral yang melibatkan kearifan lokal. Nah, salah satunya kalau di Jawa, nah karawitan juga ada di sana. Tapi bukan berarti karawitan apa ya mistis, itu bukan ya. Tetapi ritual dan sakral itu adalah salah satu kegiatan budaya, salah satu hal ya yang sangat terkait gitu ya. Jadi antara kearifan lokal dan budaya itu memang saling terkait satu dengan yang. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada etika penyajian karawitan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya bagi rekan-rekan yang baru mempelajari gamelan atau mungkin ingin mempelajari gamelan atau mungkin sudah melihat ya. Ya, sudah melihat orang-orang yang menabuh gamelan. Apabila ada salah satu yang ada di sini, maka orang-orang itu belum apa ya, belum menerapkan ya etika penyajian dalam karawitan. Notabene gamelan atau karawitan itu kan emang di apa sajikan secara apa ya, secara indah gitu ya, secara estetis dan banyak aturan-aturan yang mengikat sehingga karawitan atau gamelan Jawa itu memang sebuah disiplin ilmu yang di situ banyak sekali unsur etika, estetika dan sebagainya. Nah, kita langsung saja untuk poin yang pertama ini. Jadi tidak diperkenankan melangkai instrumen sewaktu memasuki dan keluar dari tempat gamelan. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ya ngelangkai instrumen gitu ya sewaktu memasuki dan keluar. Nah, caranya bagaimana kalau nggak ngelangkai? Biar nggak ngelangkai ya digeser, gitu ya, digeser sedikit lalu kita masuk ke situ. Nah, itu adalah salah satu strategi ya. Kenapa nggak boleh ngelangkai? Ya banyak faktor gitu ya. Salah satunya adalah ini. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghormati atau menghargai sesuatu ya, karya seni. Ya. Jadi memang itu bukan untuk dilangkai gitu ya. Karena pembuatannya pun susah, apalagi yang dari perunggu gitu ya. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan istilahnya laku prihatin gitu ya. Dalam istilah Jawa adalah laku prihatin, yang di situ membuat gamelan itu bukan hanya membuat saja gitu ya, tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan, termasuk organologi gitu ya. Kemudian ini dibahas etikanya, kemudian tata caranya, kemudian banyak hal lah, internal dan eksternal faktor yang mengikat di situ. Makanya tidak diperkenankan melangkai instrumen. Kemudian kedua adalah menabuh gamelan dengan teori dan cara yang benar. Nah, betul. Jadi tidak semata-mata menabuh itu hanya istilahnya kalau Jawa waton gitu. Enggak. Tetapi di situ ada teori dan cara yang benar. Nah, teorinya seperti apa, kemudian cara-caranya seperti apa, itu harus perlu banget untuk diperhatikan gitu ya, agar tidak ngawur dan tidak salah kaprah dalam menyajikan suatu gamelan. Yang ketiga adalah menabuh dengan sikap tenang, posisi duduk bersila. Ya. Apakah gamelan itu tidak boleh ditabuh dengan cara berdiri gitu ya? Sebenarnya kalau secara tradisional itu tidak diperkenankan gitu ya, karena memang gamelan itu dibuat atau gamelan itu diciptakan sudah mengalami standar operasional tertentu, SOP-nya sudah ada tertentu gitu ya. Karena memang ya cara menabuhnya seperti itu gitu ya. Kalaupun ada gamelan yang ditabuh dengan cara berdiri ya itu salah satu pengembangan gitu ya. Tetapi harus tahu gitu ya bagaimana fondasinya, harus tahu bagaimana dasarnya agar orang tidak semena-mena juga menganggap gamelan gitu ya. Makanya harus dengan duduk posisi bersila menghadap ke rincian yang ditabuh. Rincian itu apa? Rincian itu adalah instrumen gitu ya. Instrumen yang ditabuh. Kemudian yang keempat, pada saat menabuh tidak diperkenankan merokok, makan, dan lain-lain. Nah, kalau ada rekan-rekan yang pernah melihat, itu bukan contoh yang baik. Itu bukan contoh bagaimana menabuh gamelan yang baik berdasarkan etika penyajian gamelan atau penyajian karawitan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pada saat menabuh tidak diperkenankan bercakap, nah, kayak gitu ya. Jadi kita kalau sedang menabuh ya bercakapnya menggunakan media audio gitu ya. Jadi bercakap kita dengan musik, bukan dengan verbal atau mungkin dengan mulut verbal itu tidak, tetapi cara berkomunikasi kita dengan musikal gitu ya, dengan musikal. Maka saya sering sekali berpesan kepada rekan-rekan semua, maka kalau menabuh gamelan itu ya harus melihat dengan telinga dan harus mendengar dengan mata karena memang kayak gitu. Ya. Slide selanjutnya adalah tentang perangkat gamelan gitu ya. Jadi perangkat gamelan ini kalau kita lihat itu ada banyak gitu ya. Jadi nama-namanya pun banyak, jenisnya banyak.
rincian atau instrumennya juga banyak dan jenisnya juga bermacam-macam. Pertama yang akan saya jelaskan adalah gamelan kodok ngorek. Gamelan kodok ngorek. Nah, kalau kita lihat deskripsinya, gamelan ini hanya dimiliki oleh kalangan keraton gitu ya, dan masyarakat umum tidak dibenarkan, walaupun sebenarnya tidak masalah gitu ya. Tetapi gamelan ini adalah memang fungsinya berbeda-beda ya. Kalau gamelan kodok ngorek ini adalah fungsinya yang pertama untuk hajatan atau peristiwa pernikahan gitu ya yang ada di lingkungan keraton. Jadi memang eh, perkembangan. Tapi kalau kalau kita bicara tentang perkembangan, maka kodok ngorek itu juga sudah sampai mana-mana gitu ya. Artinya dalam panggih gitu ya. Dalam panggih pengantin biasanya menggunakan kodok ngorek. Tetapi biasanya kalau yang di masyarakat umum itu diwakili menggunakan gamelan. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai upacara ya grebek dan lain sebagainya. Kemudian adalah sebagai tanda ya atau sebagai penanda tentang kelahiran bayi perempuan di lingkungan keraton. Kalau saya baca ya di bukunya, kemudian saya juga wawancara studi kasus di lingkungan keraton itu, saya juga menemukan informasi seperti itu. Jadi dari zaman dulu gitu ya, memang eh, HB saya lupa Hamengkubuwono berapa, tetapi memang adatnya seperti itu. Jadi gamelan kodok ngorek itu difungsikan seperti itu di keraton. Untuk gambarnya atau mungkin visualnya akan saya susulkan gitu ya pada video selanjutnya agar rekan-rekan juga mengetahui bagaimana gamelan kodok ngorek tersebut. Lanjut. Nah, gamelan munggang gitu ya. Jadi kodok ngorek sekarang munggang. Nah, kalau fungsi perangkat dari gamelan ini adalah hampir sama ya sama yang kodok ngorek, tetapi ini ada beberapa perbedaan tentang fungsi gitu. Yang pertama adalah memberi tanda sebagai upacara penobatan atau jumenengan, itu biasanya menggunakan gamelan munggang. Kemudian mengiringi gunungan pada berbagai upacara grebek gitu ya. Itu gamelan munggang juga. Kemudian mengiringi latihan perang, kemudian sebagai apa? Untuk menandai gitu ya, atau sebagai penanda apabila ada bayi atau itu gitu ya, laki-laki dari keraton atau keluarga kerajaan, nah maka gamelan itu dibunyikan. Kemudian yang terakhir adalah untuk menandai gitu ya, atau sebagai tanda terakhir apabila raja mangkat atau meninggalnya raja. Itu gamelan mungkin. Saya dulu waktu kuliah itu ya pernah menyajikan di Puro Pakualaman, dan memang apa ya, menurut saya ya gamelan ini atraktif gitu. Jadi untuk visualnya akan saya usulkan karena PowerPoint saya tidak mampu ya untuk membackup visual video ataupun visual animasi tentang gamelan. Lanjutkan gamelan sekaten. Nah, kalau rekan-rekan pernah main di Yogyakarta sebelum COVID itu tentunya, itu ada yang namanya sekaten gitu ya. Kalau di sekaten itu bukan hanya main ke Trans Studio Jakarta gitu ya di alun-alun, tapi ya harus mampir ke Masjid Agung untuk melihat gamelan sekaten gitu ya. Jadi sekaten kan maknanya beda ya sekarang ya. Aku main bulan sekaten, saya mau main ke sekaten ternyata naik kura-kura gitu ya, makan sate apa itu ya, sate gaji. Kan itu ya, jadi sebenarnya esensinya dulu sekaten itu ada sejarahnya ya, yaitu adalah 1 tahun sekali keluarnya gamelan, gamelan sekaten, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo. Nah itu keluar dari keraton Yogyakarta diiring, kemudian dibunyikan di Masjid Agung Yogyakarta secara bergantian ya, dari pagi sampai malam bergantian. Kalau Kiai Guntur Madu berarti Kiai Nogowilogo istirahat dulu, kemudian sebaliknya. Kalau Kiai Nogowilogo apa namanya dimainkan, maka Kiai Guntur Madu istirahat dan lain sebagainya. Terus menerus. Kalau secara ukuran besar gitu ya. Bilahnya jauh lebih besar semuanya. Tapi uniknya di sini tidak ada kempul ya. Kempulnya digantikan dengan beduk.
Nah, untuk visualnya saya juga akan susulkan gitu ya, mohon maaf. Jadi nanti kita akan coba share untuk gamelan sekaten, gamelan mugang, gamelan kodok ngudung. Lanjut. Nah, ini gamelan agang. Kalau gamelan agang sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Itu secara rincian atau secara instrumen lengkap gitu ya. Dengan berbagai jenis kombinasi dan biasanya memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebagai keperluan ritual masyarakat, kemudian hiburan, for fun, dan lain sebagainya. Dan titik beratnya adalah pada dunia pendidikan atau edukasi. Jadi memang titik beratnya di situ. Kenapa gamelan itu sebagai media edukasi atau pendidikan? Karena di situ mengandung atau banyak apa ya, mengaplikasikan tentang pendidikan karakter gitu ya. Mulai dari disiplin, tanggung jawab, leadership, dan lain-lain. Jadi di gamelan itu ada, dan gamelan juga mengajarkan tentang kehalusan budi gitu ya. Maka diajarkan gini ya, seling belajar bahwa kalau berpendidikan itu harus ambuko raras angistiwi. Maka pendidikan itu harus disisipi atau pendidikan itu harus berdasarkan seni dan budaya, karena di situ bisa memperhalus anak kayak gitu. Jadi kenapa salah satunya gamelan ini menjadi sarana atau media edukasi yang utama dalam hal pendidikan. Itu lanjut. Nah, saya akan bicara tentang laras. Dalam karawitan itu ada laras, dua laras ya. Laras itu apa sih? Laras itu adalah sistem urutan nada dalam satu gembiang atau satu oktav. Nah, di sini dalam karawitan itu mempunyai dua laras ya, laras pilok dan laras lindru. Nah, laras lindru itu apa sih? Laras lindru adalah sistem urutan nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gembiang atau satu oktav. Jadi kalau di dalam musik ya, musik diatonis itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu, satu oktav. Nah, kalau di gamelan atau di laras lindru itu ji, ro, lu, mo, nem. Kenapa nggak do, re, mi? Karena mempunyai sistem yang berbeda-beda. Kalau diatonis menggunakan do, re, mi, maka pentatonis juga menggunakan si, ro, lu, mo, nem ya istilahnya. Kalau di Sunda ada daminatila, di Bali ada dang deng ding dung dang dan lain sebagainya. Ya banyak sekali ya istilah-istilahnya. Tetapi kalau di dalam karawitan Jawa ya jiro lumo 6, loro telu limo 6. Ini kalau laras. Nah, laras lindru itu juga masih terbagi lagi menjadi 3 padat gitu ya. Jadi padat dalam laras lindru. Nah, kalau padat ini merupakan pengaturan tinggi rendah nada dalam disiplin ilmu gamelan. Sebenarnya kalau kita apa spesifikasikan gitu ya. Padat itu adalah sebenarnya wilayah nada kok. Di wilayah nada. Misalnya padat 6, nemo luru gitu ya. Apakah padat terus kemudian songo ruji nemo menyuro luru jinem gitu ya. Nah, apakah padat 6 itu selalu gongnya luru? Nah, kebanyakan gong akhir pada laras padat 6 ya gong luru. Kalau songo gongnya limo, apakah selalu seperti itu? Tidak juga ya, ada yang gong si juga. Nah, tetapi cakupan wilayahnya memang seperti itu ya, ruji nemo. Dan kebanyakan gending-gending ataupun pelayon ataupun apa ya, lagu ya istilahnya, lagu atau gending dalam kerawitan yang gongnya limo ya, bisa dipastikan itu laras lindru padat songo. 6 bisa menyuruh, bisa padat 6. Misalnya akhir kotornya 6 bisa saja menyuruh, bisa saja padat dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih spesifikasinya atau lebih fokusnya akan saya praktekkan besok ya. Dalam video selanjutnya sudah saya siapkan sih, cuman belum saya publish saja agar teorinya dapat dulu baru nanti ke prakteknya gitu ya. Ibaratnya membuat rumah fondasinya harus kuat dulu, nanti bangunannya mau seperti apa menyesuaikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah yang kedua adalah tadi laras selendro, ini laras pilok. Nah, laras pilok ini merupakan tangga nada ya yang terdiri. Nah, tadi kalau selendro ada dirolumonem gitu ya. Kalau laras pilok itu ada itu ya. Dirolu patmo 6 itu. Diluru telu papat 5 6 itu. Bacanya dirolu patmo 6. Nah, yang di dalam kurung itu adalah penyebutannya ji ro ro lu dulu dan lain sebagainya. Kalau rekan-rekan nanti menemukan gamelan atau mungkin ya selanjutnya laras laras pilok ini sama ya. Eh, kalau tadi laras pilok merupakan tangga nada, ada
ro, lu, pat, limo. Kalau rekan-rekan nanti lihat misalnya di luar sana ada gambaran, mungkin ada tulis, ada apa, ada angka papat gitu. Pastikan bahwa laras lintas, logika laras papat, kita hanya 4 yang di dalam kurung itu adalah penyebutannya ya rekan. Yang di dalam kurung adalah penyebutannya. Dan cici, roro, lu, pat, mo, dan lain sebagainya. Nah, di dalam laras pilok itu juga sama ya, mempunyai 3 patet gitu ya. Namanya patet limo, patet 6, dan patet barang. Kalau laras pilok ini relatif lebih mudah ya membedakan patetnya. Karena memang ada nada-nada tertentu yang berbeda gitu ya. Kalau Slendro mungkin agak sama gitu ya. Tapi kalau ini berbeda sekali. Misalnya patet limo ya, itu ada mo luruci atau mo patruci. Kemudian patet 6 roci nemo, kalau barang lurupi 6. Nah, lebih mudahnya gini. Kalau ada pipi monemo nempi gitu ya. Tapinya itu berarti dipastikan itu ya. Itu nggak mungkin laras belok patet 6 ya. Itu pasti patet barang karena ada nada itu. Kalau luroci nemo luroci nemo. Itu berarti belok patet 6 karena menggunakan si. Gampang ya. Jadi mudah membedakannya. Kalau patet menggunakan nada itu berarti barang, menggunakan nada siji bisa patet 5 bisa patet 6. Tapi secara harafiah itu dalam laras belok itu apa ya, laras belok patet 5 dan patet 6 itu memang hampir sama gitu ya. Tetapi banyak yang berbeda nanti di steman apa di setelan rebab ya. Instrumen rebab. Ini memang berbeda. Kalau patet 5 itu setelannya moji, kalau patet 6 dan patet barang itu setelannya 6 ru. Nanti setelan itu seperti apa? Simak terus video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ehm, Mungkin ini dulu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahannya mohon dimaafkan gitu ya. Mungkin ada referensi yang masih harus saya perbarui atau ada referensi yang harus saya perbaiki lagi. Terima kasih sudah mengapresiasi. Selamat apa ya, malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi bagi yang menonton. Salam dan bahagia.